Percakapan Yosef Hidayah pasca peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang terjadi bocor. Video yang diambil secara diam-diam itu memperlihatkan Yosef pelak-pelakan mengungkap soal kekuasaan. Terlihat Yosef mengenakan topi putih senada dengan warna jaketnya. Yosef saat itu mengatakan bahwa korban dihabisi karena ingin menggali kekuasaan. Dalam video itu Yosef membantah jika pembunuhan istri dan anaknya berkaitan dengan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Suami Tuti itu mengatakan tidak ada keterlibatan soal yayasan dalam kasus itu. Yosef juga terlihat geram saat membahas ucapan Danu soal yayasan. Yosef berujar bahwa Danu mengatakan dirinya keluar dari yayasan, padahal Danu sendiri tidak mengelola yayasan dan hanya bekerja sebagai staf tata usaha di sekolah yang dinaungi yayasan tersebut. Selama penyidikan, polisi menemukan sejumlah kejanggalan dalam yayasan. Kejanggalan itu berupa dokumen palsu hingga daftar siswa fiktif. Kayak keterlibatan yayasan, oke ya? Tidak ada, jangan kamu. Tidak ada keterlibatan yayasan, jangan salah. Kayak hubungan aja yayasan aja. Tidak ada sama sekali. Itu pada si Danu ngaku-ngaku yayasan, saya keluar dari yayasan. Si Danu tidak ada di yayasan, buat apa? Ngomong saya. Kapan ngaku no? TTU no, ngaku no? Memang TTU kan di sekolah ini dia. Oh, bukan di yayasan, oh di sekolah. Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapian News, masih membahas kasus Subang. Kita bahas tentang motif juga ya. Lebih tepatnya lebih tentang yayasan ya teman-teman. Jadi kan kita sudah ketahui sendiri motifnya tentang harta tahta wanita, yaitu tersudut kepada yayasan. Sebelumnya kan dulu Pak Yosef ini suka bilang ini nggak ada hubungannya kok sama yayasan. Jelas-jelas ini motif utamanya dia untuk melindungi bahwasanya motif dia ini yayasan atau harta tahta wanita itu. Dia bilang ini nggak ada hubungan sama yayasan tuh. Pak Yosef bilang kayak gitu kan, kayak gitu. Buktinya berhubungan sama yayasan. Kalau ngomongin yayasan ya semuanya bakal kena nih teman-teman. Sudah terungkap semuanya bahwasanya ada siswa fiktif dan di sini memang menyalahgunakan suatu dana bos ya teman-teman, di mana dana bos ini adalah ya dari uang teman-teman semua, dari pajak kan kayak gitu. Artinya apa? Ini adalah suatu tindak kejahatan juga teman-teman. Kalau misalkan yayasan ini terungkap gitu ya. Ini semuanya kena termasuk Yoris teman-teman. Ya harusnya sih semua keluarganya itu kena dan juga yang ada di yayasan tersebut itu bisa kena semua teman-teman, terutama yang memegang yayasan ini. Yang memegang yayasan ini pada saat itu siapa ya, tentunya Yoris bakal kena teman-teman. Dan kalau Pak Yosef sini ya sudah pasti ya kan kayak gitu, seperti itu. Bahkan ya Pak Yosef ini kayak melindungi yayasan. Di awalnya tidak mengungkapkan bahwasanya kasus ini tidak berhubungan sama yayasan. Pada dasarnya memang ya tujuan dia untuk menguasai yayasan, dan bodohnya dia gitu kan ya, setelah pembunuhan ini terjadi sasaran dia yayasan, tapi yayasan ini malah hancur kan kayak gitu. Artinya apa? Semuanya hancur nih gara-gara dia kan, ibarat kata kayak gitu. Kalau misalkan memang terbukti sudah benar semuanya, tersangkanya Bu Miminnya kan kayak gitu, bahwasanya ini memang rencana dari Pak Yosef Bu Mimin untuk menguasai yayasan tersebut kan kayak gitu teman-teman. Yayasan sudah tidak beroperasi dan juga udah disegel juga sama pihak kepolisian, bahwasanya ini dananya ini disegel sudah sama pihak kepolisian senilai 1M, dan Pak Yosef udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Artinya apa? Artinya semua rencana yang dilakukan sama Pak Yosef ini udah hancur-hancuran teman-teman kayak gitu. Kalau udah hancur-hancuran kayak gini, tentunya di balik dalang ini, di balik Pak Yosef ini ya pasti orang yang melindungi itu dilepas tangan kan kayak gitu. Bahwasanya ini sudah semuanya terbukti ya karena kesaksian Danu dari awal sudah menyerahkan diri kan kayak gitu. Akhirnya semua hal ini terungkap, bahkan sudah sampai ke yayasan nih teman-teman. Kalau yayasan ini sudah terungkap, tentunya kaki tangan dari Pak Yosef ini bakal kena semuanya kayak gitu. Tinggal dilihat siapakah yang terlibat, siapakah yang enggak. Misalkan Pak Dedi sebagai bendahara dulu kan kayak gitu, ngecek ternyata dia sudah menyatakan dia sudah keluar, dan dari dulu dia sudah di kontennya Kang Heri menyatakan bahwasanya ada kecurigaan dari dana bos. Dari dana bos ini ada kecurigaan bahwasanya sekitar 1, berapa miliar kan kayak gitu. Ditendang lah Pak Dedi ini karena kecurigaannya kayak gitu sama Yoris kan gitu. Artinya Yoris ini mengetahui kan kayak gitu. Kalau misalkan ini diusut sama pihak kepolisian, ini Yoris bakal kena pidana juga teman-teman, karena apa ya, membuat suatu siswa fiktif sehingga dana bos ini
ibarat kata dimanfaatkan lah kayak gitu ya, dengan membuat siswa fiktif berapa ratus gitu kan siswa, sehingga dari satu siswa ini kan per tahunnya bisa dapat berapa 90.000 atau 100.000 tergantung wilayah kan kayak gitu, dan itu dimanfaatkan kan kayak gitu. Itu sudah tentunya masuk pasal ya teman-teman, yang bisa menjerat beliau dihukum gitu kan kayak gitu. Tentunya bukan hanya Yoris saja, tentunya orang-orang yang terlibat di yayasan tersebut itu bakal kena semua teman-teman yang bakal terlibat, dari bendaharanya segala macam itu sebenarnya ya bakal kena, karena memang awalnya pasti sudah mengetahui. Orang dalam dari yayasan tidak mungkin tidak mengetahui berapa jumlah siswa yang sebenarnya dan berapa yang digelontorkan negara untuk yayasan tersebut kan kayak gitu. Sudah pasti Pak Yosep tahu, karena nggak mungkin Pak Yosep nggak tahu, karena dia tahu duit yayasan ini miliaran kan kayak gitu. Kalau dijumlahin mungkin kalau yang SMP-nya 1,5, SMA-nya misalnya 1,5, itu sekitar 3-4 miliar ya. Kalau duit ini gede gitu kan, jadi dia mau untuk ya melakukan tindak kejahatan tersebut, selain memang dendamnya mungkin gitu kan. Dia mau menguasai uang dari yayasan, tahta dari yayasan, ingin menguasai kembali, dorongan lagi dari wanitanya kan kayak gitu. Itu sebenarnya suatu hal yang lengkap untuk dia melakukan hal ini gitu, untuk motifnya kan kayak gitu. Jadi sudah sangat jelas ya teman-teman. Jadi di sini gua menitik beratkan atau menggaris beratkan bahwasanya kalau yayasan ini udah terungkap gitu kan ya, terlepas dari kasus ini atau enggak, ini ada bakal kasus baru gitu kan, yang namanya menyalahgunakan dana bos kan kayak gitu. Dan gue yakin sih bakal ketar-ketir kalau misalkan yayasan ini terungkap sama pihak kepolisian dan diusut secara hukum. Oke, menurut teman-teman gimana? Komentar di bawah. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan mengatakan bahwa penyidik masih mendalami soal yayasan itu. Selama penyidikan, polisi menemukan sejumlah kejanggalan dalam yayasan. Kejanggalan itu berupa dokumen palsu hingga daftar siswa fiktif. Kayak keterlibatan yayasan, oke ya? Saya pernah. Tidak ada, jangan kamu. Tidak ada keterlibatan yayasan, jangan salah. Kayak hubungan aja yayasan aja. Tidak ada sama sekali. Itu pada si Danu ngaku-ngaku yayasan, saya keluar dari yayasan. Si Danu tidak ada di yayasan. Buat apa? Ngomong saya nanti.